bagaimana, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 yang terkasih. Bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pelajaran agama. Minggu lalu kita sudah melihat pelajaran agama tentang laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda untuk saling melengkapi. Nah, hari ini kita masih seputar tema itu, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda tetapi sederajat. Berbeda tetapi sederajat. Maka mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa bersama. Silakan dibuka buku paketmu halaman 32. Kita bacakan bersama-sama dengan diucapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Perempuan Kau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Namun di tengah masyarakat, kami masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, di akhir pelajaran nanti, anak-anak Pak Sugi harapkan bisa memahami kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan, dan berikutnya bisa menceritakan peran sosial laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan. Anak-anak yang terkasih, dalam pelajaran kali ini Pak Sugio akan menyampaikan intinya dari pelajaran kita, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda untuk saling melengkapi. Kita ingat pelajaran minggu lalu, perbedaan yang bersifat kodrati yang tidak bisa dipertukarkan itu sebenarnya hanya ada 3 saja. Yaitu bahwa perempuan itu dikaruniai Tuhan kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Peran itu tidak bisa diambil oleh laki-laki. Dan perbedaan itu tidak bisa diperankan oleh laki-laki. Maka saya lagi, kalau laki-laki ingin menyusui anak tidak bisa, karena yang bisa menyusui anak hanya perempuan. Laki-laki ingin mengandung dan melahirkan tidak bisa, karena itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Namun kenyataannya dalam masyarakat perbedaan itu ternyata berkembang. Perbedaan itu berdampak pada peran sosial dan pekerjaan. Maka dalam masyarakat kita sering melihat pembedaan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, pekerjaan mengurus anak itu biasanya dilakukan oleh ibu. Betul atau tidak? Betul. Memasak biasanya diidentikan dengan jenis kelamin perempuan. Bekerja di luar rumah biasanya diidentikan dengan pekerjaan laki-laki. Sopir, tukang bangunan biasanya diidentikan dengan pekerjaan laki-laki. Sementara menari, merawat bunga, dan lain sebagainya itu diidentikan sebagai pekerjaan perempuan. Nah, anak-anak, itu yang disebut sebagai stereotip bias gender. Bahwa melihat perempuan dan laki-laki itu dari fungsinya saja. Padahal kalau kita mau melihat dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Maka tidak ada pembedaan-pembedaan itu dalam kitab suci. Maka sebenarnya anak-anak, kita hidup itu sederajat laki-laki dan perempuan. Tidak ada pekerjaan tertentu untuk perempuan. Tidak ada pekerjaan tertentu untuk laki-laki.
Tidak ada bakat tertentu untuk perempuan, tidak ada bakat tertentu untuk laki-laki. Semuanya sederajat, laki-laki dan perempuan sama-sama bisa belajar nari. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa belajar berlari. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa dan boleh main sepak bola. Jadi tidak ada pembatasan berdasarkan jenis kelamin. Hanya kita harus kembali lagi bahwa kalau mengandung, melahirkan, dan menyusui itu peran perempuan, tidak bisa diambil alih oleh laki-laki. Tapi mengasuh anaknya boleh tidak? Laki-laki. Boleh. Memandikan anak boleh atau tidak? Boleh laki-laki. Laki-laki memasak boleh? Boleh sekali, tidak ada larangan untuk itu. Maka anak-anak, nanti ke depan semoga kalian sungguh menjadi manusia laki-laki dan perempuan yang memandang sesamanya sederajat. Setelah ini kalian boleh mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket, langsung dikerjakan di buku paket, tidak usah diupload di Google Classroom ya. Halaman 33 misalnya mengisi dengan tanda centang. Memasak pada zaman Ibu Kartini, siapa yang melakukan? Perempuan dicentang, laki-laki dicoret. Tapi di zaman sekarang sama-sama dicentang. Begitu seterusnya. Juga yang ada di halaman 34. Silakan kalian kerjakan di buku Lat PR. Lalu membaca dari kitab Kejadian, silakan dibaca boleh dari kitab suci, boleh dari buku paket. Lalu ada latihan halaman 37 juga dikerjakan. Halaman 36 juga demikian. Selamat mengerjakan, selamat belajar, salam sehat dan tetap semangat. Janji